Shalom saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya dalam kasihnya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara, video kali ini kita akan mendengar cuplikan yang akan dibahas oleh Bang Louis Prasetyo. Bagaimana Ustadz berceramah di depan jemaahnya dengan mengatakan kepada umat bahwa dia dalam mengislamkan seorang, dia akan berkata dengan tegas, apakah engkau masih Islam? Kalau tidak, kubunuh kamu. Itulah cara yang dilakukannya. Saudara-saudara, itu sangat dan jauh berbeda dengan kita kekristenan. Ketika kita, saudara, dalam membawa orang-orang kepada Kristus, cara kita bukanlah demikian, karena cara itu tidak bagus dan tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi kita hanya membawakan kasih kepada mereka, dan lewat itulah, saudara, mereka akan datang kepada Kristus tanpa ada paksaan dan dipaksa. Dengan otomatisnya mereka akan datang kepada Kristus karena mereka melihat kebaikan, melihat kasih yang telah kita impartasikan kepada banyak orang. Saudara, seperti apa cuplikan? Langsung kita simak cuplikan berikut ini. Demi Allah, kau masih Islam atau kubunuh kau? Salah seorang Ustadz mualaf, dan dia adalah orang Batak, namanya Munsir Situmorang. Jadi bapak ini dia membahas kembali tentang agamanya dan juga agama Kristen, yang mana dia mengkait-kaitkan Kristen dengan yang namanya kafir. Tapi dia maksa, guys. Dia metode membawa orang lain untuk masuk ke agamanya itu dengan maksa. Pokoknya dipaksa lah. Gimana pun caranya paksa. Dan ngeri banget ancamannya, guys. Kita langsung aja dengar videonya. Iya. Mau nggak saya Islamkan sekarang? Tapi satu hal harus kalian catat. Demi Allah, Islam itu agama toleransi dan tidak ada paksaan. La ikroha fiddin. Tidak ada paksaan. Silakan masuk Islam, silakan tidak. Tapi kalau tidak masuk Islam sampai besok pagi kalau meninggal, insya Allah neraka jahanam. Siap? Saya pakai bahasa selalu begitu. Umar kan begitu. Ada seorang menantang dia ketika menjadi khalifah. Demi Allah, kau masuk Islam atau kubunuh kau? Aku Islam, katanya. Di kemudian hari, beliau ini menjadi gubernur. Apa dia bilang? Demi Allah, seandainya Umar tidak tegas keras kepadaku, mungkin sampai hari ini aku masih kafir. Itulah membuat saya tertarik, tegas bicara di akhir dialog itu. Dia ngomong, Pak, demi Allah, seandainya Umar tidak tegas dulu kepadaku, mungkin sampai hari ini aku kafir. Kubunuh kau, kata Umar. Tapi kalau orang jil ini ribut ini, kayak bebek begitu. Ya, di situ dia mengatakan bahwa kalau kau nggak masuk agama Islam sekarang, maka kamu akan masuk neraka jahanam. Oke lah, itu kan pandangan dia, nggak ada yang keliru. Tetapi karena kaitannya adalah dia yang diajak ngomong adalah orang Kristen. Bagaimana bahkan dikatakan begini, kau masuk Islam atau kubunuh, katanya. Ngeri juga ya ancamannya kayak gitu. Dan itulah yang menjadi patokan dia. Bagaimana jika dia menyampaikan agamanya, bahkan harus disertai dengan ancaman, Pak Munsir nih. Yang ngeri banget nih. Ketemu orang-orang Kristen dan kemudian orang-orang Kristen diancam-ancam sama dia. Kamu masuk Islam atau kamu kubunuh. Waduh, ngeri cuy. Dan memang kalau yang demikian ini ya terserah kalau itu memang agama Anda. Tapi ya nggak sengeri itulah harusnya ya. Namanya manusia kan punya free will, hak kebebasan. Apa jadinya kalau itu diterapkan di Indonesia ini? Ketemu semua orang dikatakan demikian, kan nggak boleh, guys. Apalagi juga di negara yang bebas beragama begini, ya janganlah main ngancem kan gitu. Dan memang kalau dalam sudut pandang Kristen sendiri, jika orang Kristen memberitakan Injil, amanat agung, itu tidak boleh disertai dengan yang namanya ancaman atau paksaan. Nggak boleh sama sekali bilang, kamu masuk Kristen atau kamu kubunuh. Itu nggak boleh banget. Itu berdosa. Dan itu salah. Itu adalah cara-cara yang salah. Bahkan dalam Alkitab sendiri diingatkan akan hal ini. Saya mengutip satu ayat dalam 1 Petrus 5 ayat 2 dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Nah, ini konteksnya adalah orang-orang yang sudah bertobat. Itu harus digembalakan. Siapa yang ada pada
kita yang dipercayakan harus gembalakan, jangan dengan paksa. Perhatikan di sini. Tidak boleh dengan paksaan. Paksaan tuh bagaimana? Yang artinya ya dipaksain, nggak boleh. Kamu ke gereja atau kalau enggak aku masukin penjara. Nah, itu nggak boleh. Jadi kayak misalnya kamu ke gereja, kalau enggak aku pecat kamu dari pekerjaan ini. Nggak boleh. Itu namanya dengan paksaan. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah dan jangan karena mau mencari keuntungan. Jadi kita harus dengan sukarela dalam mengikut Tuhan dan juga dengan hati nurani, dengan hati yang benar-benar mau mengikuti apa yang menjadi kerinduannya, yaitu beribadah contohnya atau memeluk agama tertentu. Bahkan dikatakan tetapi dengan pengabdian diri. Hal ini tidak berbicara hanya kepada jemaat yang mau masuk ke Kristen atau ikut agama Kristen, yang mana mereka nggak boleh dipaksa. Tetapi kita pun sebagai pelayan Tuhan memberitakan Injil Kerajaan Allah juga tidak boleh dengan terpaksa, tapi memang dari hati yang tulus untuk mau memberitakan Injil itu. Ya, kalau dalam bahasa Yunaninya sendiri kan dia pakai anakastos. Anakastos ini apa maksudnya? Itu compulsion, ya, itu pemaksaan. Jadi kayak misalnya Anda punya pasangan, kemudian pasangan Anda terpaksa menjalin hubungan itu dengan Anda. Nah, itu kan namanya dipaksa. Ya untuk apa? Nggak enak jalanin sesuatu yang dengan terpaksa, benar nggak? Harus memang dari hatinya. Itu yang paling benar. Jadi jelaslah bahwa paksaan dalam Kristen tidak diperbolehkan. Ya, saya nggak tahu kalau agama Anda ternyata boleh ya. Diancam begitu ya. Kau masuk agama saya, kalau enggak saya bunuh. Waduh, bahaya juga ini guys. Yang kedua, Bapak ini mengatakan bagaimana Islam adalah agama transparan. Jadi dia membahas Kristen, Isa Al-Masih dari sudut pandang Injil dan Taurat. Katanya. Allah dari sudut pandang Islam. Katanya, begitu. Bapak sudah dengar penjelasan kan saya? Saya bicara Allah dalam sisi Al-Quran, bicara Yesus dalam pandangan Taurat dan Injil, kemudian siapa Yesus dalam pandangan Al-Quran. Transparan kan ajaran Islam itu? Dan kemudian di akhir dia memberikan kesimpulan seperti ini. Apa yang terjadi, Pak? Itu saya bilang, demi Allah toh. Kita sama-sama Batak, sama-sama bicara logik, sama bicara kitab suci. Itu sudah bacakan di Injil tadi. Jesus not God. Bukan Allah. Kalau nggak punya uang bisa ngutang sama saudara, tidak punya beras ngutang sama tetangga. Kesalahan dalam milih agama, risikonya neraka loh, khalidina fiha abada. Mau saya Islamkan sekarang, kita sama-sama Batak loh, saudara. Saya Islam sekarang. Di situ jelas dia mengatakan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Itu dari sudut pandang Kristen dan Taurat katanya, dari sudut pandang Bible dan Taurat katanya. Jadi kalau saya bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu keliru, maka setuju ya bahwa apa yang diklaim tadi agama transparan ternyata nggak transparan ya. Karena gini, dalam Bible tuh jelas-jelas Yesus berulang-ulang kali dinyatakan, ditunjukkan bahwa dia adalah Allah. Sampai di sini aja kita udah jelas ya. Kita harus paham bahwa Yesus adalah Allah. Mari kita langsung aja cek. Di dalam Wahyu 21 ayat 1, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Jadi di sini adalah akhir dari semuanya dan kebinasaan ketika akhir zaman. Ayat 2, dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Artinya bagaimana begitu indah langit dan bumi yang baru itu. Jadi seperti, nah saudara-saudara, itulah dia cuplikan, baru saja kita mendengar cuplikan tadi. Jadi cara-cara seperti ini saudara tidak boleh kita lakukan, khususnya kita sebagai orang-orang Kristen, karena Yesus Tuhan kita tidak mengajarkan hal seperti itu. Tetapi Yesus Tuhan kita mengajarkan kepada kita supaya kita menjadi terang dan garam di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan. Terang artinya kita harus, saudara, menerangi kegelapan. Dan garam artinya kita harus membawa rasa bagi orang. Lewat perbuatan kita, lewat kebaikan kita, disitulah orang akan merasa terberkati. Dan itulah akan memotivasi mereka
untuk datang kepada Kristus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan perlu kita ingat, di dalam kekristenan tidak ada kristenisasi, tetapi di dalam kekristenan, saudara, yang ada adalah kasih. Yang ada adalah orang-orang datang kepada Kristus dan percaya karena mereka melihat mujizat Tuhan dan mereka merasakan kasih yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan yang telah menjadi terang dan menjadi garam dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, inilah hal yang sangat dibutuhkan di Indonesia supaya Indonesia menjadi lebih baik. Saudara, kita tidak pernah, saudara, membawakan seseorang supaya mereka masuk agama kita, tidak. Karena fokus kita bukanlah kepada agama, tetapi supaya mereka mengenal Kristus Tuhan. Dan lewat itulah hidup mereka diubahkan. Untuk apa mereka jadi agama? Untuk apa mereka jadi punya agama ataupun menjadi agama Kristen kalau hidup mereka tidak berubah? Bukan itu tujuan. Tujuannya adalah supaya mereka mengenal Kristus, supaya hidup mereka yang jahat menjadi baik, hidup mereka yang durhaka menjadi orang-orang yang berbeda dengan orang dunia ini. Kiranya lewat video ini kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.